Baik, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Mei 2020, kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Baik, untuk siang hari ini, kita akan mengangkat judul mengenai suatu indikator yang yang menggunakan lah ya istilahnya, yang menggunakan istilah atau kata dari, negara Sakura atau Jepang. Nah, ini cukup menarik di sini, menarik sekali karena banyak trader juga yang menggunakan, salah satu indikator tersebut. Nah, indikator tersebut, apa namanya, sangat familiar lah ya, kita pernah tahu lah ya, kita pernah tahu, tapi mungkin untuk, penggunaannya agak, gimana ya, mungkin tidak terlalu banyak orang yang menggunakan, tapi orang itu tahu, mana para trader itu tahu, tapi tidak banyak yang menggunakan. Nah, itu cukup, paling enggak sayang sekali, jadi kita bisa manfaatkan indikator tersebut yang menggunakan istilah atau kata dari atau bahasa dari negara Jepang. Oke, untuk data ekonomi pada hari ini, nanti ada beberapa data ekonomi penting yang juga sangat, mempengaruhi pergerakan atau instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, untuk sore ini di sesi perdagangan Eropa nanti jam 15.30 ada data ekonomi dari Inggris yaitu indeks manajer pembelian jasa. Oh, mungkin saya share aja lah ya. Saya share supaya bisa, melihat untuk data ekonomi pada hari ini. Oke deh. Nah, oke sudah muncul, oke sudah muncul. Nah, untuk, nanti 15.30 dari Inggris ada PMI Composite, eee, kemudian ada indeks manajer pembelian jasa, prediksi analis menempatkan kenaikan ya, semuanya naik. Entah itu survei indeks manajer pembelian composite market ataupun jasa juga diperkirakan juga naik. Untuk yang composite market dari 56,4 ke 60,0. Sedangkan untuk yang, jasa juga sama, prediksi analis menempatkan, kenaikan untuk indeks dari prediksi analis 60,1, data yang terakhir 56,3. Nah, jadi prediksinya ada kenaikan untuk indeks manajer pembelian di jasa ataupun yang di composite market. Jadi indeks manajer pembelian ini semacam survei ya, survei yang melibatkan beberapa perusahaan, manajer-manajer perusahaan, nah yang di bidang jasa, kemudian yang di bidang komposit, itu juga dilakukan oleh survei oleh pemerintah Inggris. Nah, kemudian diperoleh suatu data dan diupdate untuk hari ini. Nah, intinya seperti itu. Kemudian dari benua Eropa nanti akan dirilis, penjualan retail ya, penjualan retail. Untuk bulan ini, di bulan Mei diperkirakan ada penurunan dari 3% ke 1,5%. Jadi hal ini, kalau ada penurunan ini berarti diperkirakan harga euro juga turun, tapi tergantung aktualnya juga sih ya. Kalau misalnya nilai aktualnya itu, lebih baik dari prediksi analis ya penguatan untuk euro. Tapi kalau nilai aktualnya itu lebih buruk dari apa, prediksi analis atau data yang terakhir, nah itu akan membuat euro melemah. Nah, paling enggak akan mencoba di bawah, running di bawah 1,20.000. Saat ini harga euro masih terpantau di sesi perdagangan Eropa, ini sudah mulai beberapa negara Eropa sudah mulai open market. Euro saat ini running di 1,20217. Sedangkan harga emas, nah ini cukup menarik sekali nih, harga emas melonjak cukup tinggi sekali. Nah, sekarang running di 1795
0,05. Jadi masih bergerak terus ini. Kemungkinan mengejar ke 98 lah ya, 97, 98. Tapi kalau berikut itu ya dia bisa sampai ke 18,05. Nah, nanti kita lihat secara teknikalnya seperti apa. Hitungannya seperti apa. Nah, nanti bisa dihitung. Nah, itu untuk data ekonomi dari sesi perdagangan Eropa ya, sesi perdagangan Eropa untuk 15.30 atau setengah 4 sore, 15.30 WIB lah ya. Ini saya pakai waktu Indonesia bagian barat karena wilayah Semarang termasuk wilayah Indonesia, waktunya wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian eh, nanti malam jam 6 malam atau jam 18.00 waktu Indonesia bagian barat, Bank Sentral Inggris ini akan melaporkan suku bunga terbaru dan akan melaporkan kebijakan moneter mereka saat ini. Nah, itu juga cukup menarik sekali dan itu akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang pound sterling dan saham-saham yang ada di Inggris lah ya, tentu saja. Nah, bagi Anda yang saat ini punya posisi pound sterling, diperhatikan. Duh, kok mati nih? Aduh, 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 aduh. Piye iki? Mati pedot ora? Oh, enggak. Sorry, tadi sempat layarnya hitam jadi agak bingung. Layarnya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi, layarnya muncul lagi. Maaf, para trader dari seluruh Indonesia. 18 ya, jam 18.00 atau jam 6 sore nanti akan dirilis suku bunga terbaru dari Inggris 0,10%. Bank Sentral Inggris masih mempertahankan suku bunganya. Jadi belum ada perubahan ya, belum ada perubahan dari suku bunga tersebut. Jadi masih menahan suku bunganya mendekati level 0%. Sebenarnya sih sudah ada pandangan untuk ke suku bunga negatif, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Bank Sentral Inggris. Jadi anggotanya ada yang berpendapat untuk ingin suku bunganya negatif, tapi juga ada juga yang tetap mempertahankan suku bunga di atas 0% itu juga ada. Jadi paling enggak saat ini Bank Sentral ini kemungkinan masih mempertahankan suku bunga di atas 0, yaitu 0,10%. Dan itu juga nanti malam jangan lupa akan menggerakkan mata uang pound sterling. Jadi bagi Anda yang punya open posisi pound sterling, diperhatikan nanti jam 6 sore ya, pergerakan pound sterling dilihat di MetaTrader 5 GK Invest. Apakah harga pound sterling kembali melonjak naik atau menguat atau akan berbalik arah, melemah atau turun. Nah, seperti itu. Kemudian dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde juga nanti akan memberikan pidato, konferensi pers atau testimoni nanti jam 18:15. Nah, itu juga perlu Anda waspadai bagi Anda yang memiliki open posisi euro, entah itu euro USD, euro yen, euro Kanada, euro Swiss atau yang lainnya, pokoknya berkaitan dengan mata uang euro. Nanti diperhatikan jam 18:15 apakah harga euro ini menguat atau melemah. Nah, itu juga perlu Anda cek, perlu Anda lihat juga. Kemudian dari sisi perdagangan Amerika, nanti di Amerika akan dirilis mengenai klaim pengangguran awal. Jadi untuk klaim pengangguran di minggu ini, analis menempatkan adanya penurunan dari 553.000 ke 540.000. Jadi diperkirakan ada penurunan sekitar 13.000 jumlah klaim. Nah, kalau orang yang belum mendapatkan pekerjaan, apa namanya, jumlahnya klaimnya itu berkurang, nah itu akan menguatkan mata uang negara tersebut. Dalam hal ini mata uang indeks dolar. Jadi kalau memang benar-benar turun, aktualnya mungkin lebih rendah dari prediksi analis dan lebih rendah dari data yang terakhir. Nah, itu ada penguatan untuk indeks dolar.
Sedangkan efeknya terhadap mata uang yang lainnya atau mungkin komoditas yang lainnya yang berlawan dengan US dollar, dia akan, mengalami pelemahan. Nah, seperti jadi karena jumlah klaimnya turun, kalau jumlah klaimnya turun berarti otomatis penganggurannya berkurang. Kalau penganggurannya berkurang, berarti mata uangnya bagus untuk mata uangnya bisa menguat. Nah, seperti itu. Kemudian ada produktivitas non-pertanian, kemudian ada biaya tenaga kerja per unit, dan, pidato anggota bank sentral yaitu William. Dan ada pidato dari Bank Sentral, Eropa ECB, anggotanya akan berpidato nanti kalau yang Bank Sentral Amerika jam 8 malam, yang Eropanya jam 8 lebih 15 menit. Nah, itu beberapa data ekonomi yang perlu Anda cermati, perlu Anda perhatikan di hari ini. Ada banyak sekali data ekonomi dirilis dari Inggris, Eropa, kemudian ada Jepang, kemudian ada apa namanya, Amerika. Nah, seperti itu. Jadi perlu Anda cermati untuk pidato bank apa, khususnya bank sentral ya, bank sentral Inggris ya. Bank sentral Inggris ini juga cukup, eee, berpengaruh terhadap pergerakan, pound sterling, seperti itu. Oke, untuk data ekonomi, saya rasa cukup. Kita langsung beralih ke MetaTrader 5, kita cek beberapa, apa namanya, instrumen sesuai dengan yang kita temakan hari ini, yaitu kita akan melihat keunggulan dari, indikator yang berasal dari Jepang. Nah, menggunakan kata Jepang. Nah, kita cek di sini, kita akan share. Bentar saya lihat MetaTrader saya dulu. Kita cek untuk MetaTrader. Oke, ini untuk MetaTrader sudah saya share ya, sudah saya share. Nah, kita cek beberapa bentar, oh ini. Oke, kita sudah nah, ini candlestick pergerakan harga emas menjulang naik. Nah, kita akan lihat. Nah, untuk apa, indikator yang saat sore ini atau yang edukasi online pada saat ini kita gunakan, nah kita akan lihat memakai indikator salah satu indikator yang cukup terkenal dari Jepang, yaitu bukan Ichimoku ya, kalau Ichimoku juga sudah terkenal sih, Heikin Ashi. Nah, Heikin Ashi juga sangat terkenal, Ichimoku juga oke, kalau Renko kayaknya ya, Renko juga banyak sih yang pakai, tapi nggak sebanyak, eee, moving average. Nah, moving average itu kayak indikator, apa ya, eee, sejuta umat lah ya. Nah, banyak Bang pakai indikator yang, apa, pakai moving average ini banyak sekali yang pakai. Nah, untuk memunculkan indikator dari, apa namanya, Heikin Ashi ini, nah kita harus menghapus menghapus gambar candlestick. Candlestick-nya kita hapus, karena supaya penampilannya juga supaya murni, karena, eee, perhitungannya beda, bentuk catnya pun juga beda, antara candlestick dengan Heikin Ashi itu beda. Nah, jadi hal ini membuat, apa namanya, mungkin orang untuk memakainya sedikit susah ya, tapi di tengah kesusahan itu, nah kita harus tahu nih, kenapa kok orang yang memakai indikator ini kok sedikit. Nah, kita juga perlu cek, kita perlu teliti, apa namanya, kenapa kok seperti tapi di balik itu juga ada kemudahan untuk kita menganalisa menggunakan indikator Heikin-Ashi. Oke, kita hapus dulu, MetaTrader bukan MetaTrader-nya, candlestick-nya kita hapus dulu. Cara menghapusnya seperti ini, klik kanan, kemudian properties, kemudian kita lihat color-nya. Nah, kemudian kita, cek yang ini ya, ada bar up, kita ganti, kita kosongi maksudnya. Nah, kita kosongi,
B candle kita kosongi. Bisa kita kosongi. Volume juga dikosongi. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah hilang. Tinggal garis ini aja yang terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita tinggal munculkan indikator Heikenhashi. Nah, Heikenhashi ini juga cukup cukup terkenal sih ya, cukup terkenal tapi sebenarnya mudah penggunaannya. Nah, di MetaTrader 5 versi laptop atau PC itu sudah ada uh, Heikenhashi sama berdekatan dengan Ichimoku ya nih. Kemudian kalau di handphone untuk MetaTrader 5 di handphone ya mungkin belum tersedia sih Heikenhashi. Jadi Anda bisa menggunakan TradingView untuk di handphone. Kalau misalnya pas lagi nongkrong atau pas lagi di mana yang kebetulan adanya handphone pengen transaksi pakai Heikenhashi ya mungkin bisa masuk ke TradingView itu ada Heikenhashi-nya. Jadi saat ini juga informasi untuk transaksi pun juga sudah semakin canggih ya, semakin canggih. Oke, ini sudah kita munculkan uh, indikator Heikenhashi. Jadi di dalam indikator Heikenhashi ini kebetulan memakainya untuk naik itu warnanya biru, untuk turun ini warnanya merah. Nah, seperti itu. Jadi berbeda dengan harga tertinggi terendah sama sih ya, sama kayak candlestick. Cuman yang membedakan harga penutupan sama harga open. Jadi dia lebih apa ya, lebih mempunyai rumus tersendiri antara rumus untuk menentukan close atau opennya candlestick berdasarkan berdasarkan untuk apa indikator candlestick ataupun yang menggunakan apa indikator Heikenhashi ini menggunakan bentuk candlestick yang berbeda untuk close sama open. Nah, jadi bentuknya agak beda. Nah, cuman untuk yang menarik di sini, nah kita lihat kita bisa menggabungkan untuk menggunakan pattern juga bisa. Kita lihat chart patternnya juga kelihatan karena belum tentu di candlestick terbentuk pattern, tapi di Heikenhashi biasanya juga terbentuk. Ataupun sebaliknya, di Heikenhashi tidak terbentuk pattern, tapi di candlestick terbentuk pattern. Nah, semacam pattern. Contohnya gimana? Contohnya yang saat ini lagi running nih, emas. Nah, XAU USD, Anda perhatikan. Anda perhatikan di ini saya pakai H1 ya, nanti Anda bisa cek sendiri di MetaTrader Anda. Dia satu uh, ini ada pattern. Ini kan ada pattern nih. Double top namanya. Sorry, double bottom. Nah, double bottom ini ya. Mungkin saya tarik garis supaya kita tahu lah. Nanti supaya Anda juga tahu. Bentar, saya kasih kotak ini. Nah, ini double bottomnya di sini nih. Nanti dia akan beralih ke sini. Tek. Nah, oh sudah sampai. Sudah kena take profit ternyata. Kurang sedikit. Ya, beda spread ya. Nah, itu caranya. Ini double top. Di sini ada topnya yang ini. Ini sini top. Ini saya geser dulu ya. Nah, ini topnya di sini. Topnya cara menghitungnya nih. Bagi Anda yang suka pattern tapi untuk menghitung target gimana Pak? Nah, mungkin ada kesusahan di situ. Bisa digunakan ketika Anda membaca menggunakan candlestick juga bisa, menggunakan Heikenhashi seperti ini juga bisa. Nah, ini sekedar sharing lah ya. Misalnya harga tertingginya yang ini yang topnya ini, sorry, bottom ya, bottom ini 1770. Ini harga terendahnya ini 1770. Kemudian di sini double bottomnya lagi sama, low-nya itu 1770. Kemudian neckline-nya di tengah-tengahnya ini. Nah, harga tertingginya neckline berada di 1783. Berarti cara menghitungnya adalah 1783, 1783 dikurangi 1770. Berarti sekitar 13 poin ya, 13 poin. Nah, 13 lah. 13 ini Anda tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan 1783. Berarti 1783 ditambah dengan 13 berarti ketemunya 1796.
betulkah harga emas sudah mencapai 17.96? Nah, harga tertingginya baru 1795,450. Berarti masih kurang sedikit, kurang sedikit lagi mengenai targetnya double bottom ini. Nah, kalau Anda susah untuk menghitung, tinggal Anda tarik garis saja di sini seperti ini. Ya, tarik ini ya. Anda tarik gambar ini shape. Nanti Anda tinggal klik ada rectangle di situ. Kemudian di seperti ini dibikin kotak, dicocokkan. Anda mau pakai yang ini atau yang ini sama aja sih ya. Nah, ini. Nah, neckline-nya juga jangan terlalu ke bawah ya. Ini sudah, terus bawahnya ini juga sudah. Nah, setelah itu Anda tekan kontrol. Kontrolnya Anda tekan yang di keyboard, keyboard PC ya atau laptop. Kontrolnya Anda tekan, kemudian di sini juga Anda tekan. Duh. Nah, ini juga Anda tekan, kemudian Anda geser set. Nah, targetnya berapa di sini? Ini bagi Anda yang susah untuk menghitung menghitung apa namanya? Targetnya di berapa nih kalau dia breakout. Nah, nih, berarti kurang lebih sudah mengenai target lah ya. Oke, seperti itu untuk pattern menggunakan Heikenhashi. Jadi Heikenhashi juga bisa digunakan untuk pattern entah itu double top, double bottom. Ini kayak semacam bentuk W juga ini ya. W break mungkin bisa lanjut untuk naik lah ya. Sampai di kalau saya hitung sampai di 18.05. Oke, sekarang kita lanjutkan itu tuh cara yang menggunakan pattern ya, menggunakan pattern. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara dalam bentuk apa namanya trendline. Nah, trendline ini biasanya ada juga yang menarik trendline itu berada di ujung-ujung ekor. Nah, seperti ini. Nah, ada yang menggunakan seperti ini, ada yang menggunakan di bagian ekornya. Cuman ada juga yang menggambarkan dengan bodinya seperti ini. Kelihatan nih. Nah, ini bodinya saja. Jadi itunya nggak dihitung, nggak di apa namanya nggak dilihat ya. Jadi lihatnya cuman bagian bodi sini. Nah, kita lihat menggunakan trendline apabila ada breakout. Nah, kita bisa ambil posisi buy. Berarti buy di atas. Nah, buy di atas kalau misalnya trennya benar-benar untuk naik sih ya nggak masalah sih kita bisa ambil posisi beli di atas. Berarti kita mengikuti tren ya, mengikuti tren. Beda kalau kita sell di atas. Nah, itu berarti kita sedikit melawan tren. Nah, trennya mungkin sekarang lagi naik nih, tapi saya mau sell di atas. Nah, ya kalau eh, nafasnya naiknya itu selesai, jadi bisa turun atau taking profit lah ya, atau mungkin ada sekitar taking profit itu kita bisa dapat. Tapi yang menjadi risiko lah kalau misalnya dia breakout atas, kemudian buyer masih mendominasi. Nah, itu yang repotnya di situ. Kalau kita ambil posisi sell, nah, kalau kita ambil posisi buy sih ya nggak masalah sih kita tinggal follow aja nanti mau di liquid di posisi berapa. Tapi yang menjadi permasalahan ini kalau misalnya tren naik kita sell. Nah, tren naik kemudian kita sell di harga tertinggi yang menurut kita itu merupakan harga yang sudah tinggi. Kalau misalnya harganya masih naik lagi ya, kita harus cari resisten, support resisten. Jadi tidak asal kita ambil posisi sell. Demikian juga dengan kita menggunakan Heikenhashi ini, kemudian kita tarik garis kayak semacam garis ya trend line. Ada yang menggunakan di ujung-ujungnya trend line, breakout baru kita ambil posisi buy. Ada juga yang menggunakan bodinya. Jadi kalau bentuk bodinya untuk candlestick ini hanya bodinya aja, ekornya tidak diikutkan seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu apakah harga akan melewati ini garis trendline sekitar 17.95 atau harga akan
mendekati 17 berapa nih, 17.01 ya, sekitar 17.01. Untuk break berarti kita ambil posisi, buy atau beli. Jadi kita bisa menggunakan trendline, bisa juga dalam bentuk, pattern ya, dalam bentuk pattern. Jadi untuk emas ini lagi mengetes di level atas, lagi menguji lah ya, menguji di level resisten. Di antara resistennya itu adalah 1795 sama 1701. Nah, kalau misalnya dia breakout, tentu saja dia akan, mengenai targetnya. Kita bisa menghitung menggunakan Fibo. Nah, Fibonacci sebentar, ini warnanya tidak bisa muncul. Saya ganti warna biru ya. Aduh, oh ini kuning. Oke, nah ini kelihatan. Jadi terlihat untuk, nah, jadi narik untuk Fibonacci pun juga kita perlu, apa namanya, melihat pergerakan candlestick ya. Jadi jangan salah untuk menarik Fibonacci. Kalau seperti ini dari atas menuju ke bawah, ya kita lihatnya dari atas ini menuju ke bawah. Nah, jadi mengikuti arah market. Kalau marketnya lagi naik seperti ini ya, kita bisa nariknya dari, nah seperti ini, bisa bawah ke atas. Nah, kita mau cari buy di level 61,8% sesuai golden ratio, atau kita bisa buy di level 1000, oh sorry, tadi golden, yang di golden rasionya 61,8% jatuhnya di 17.79 sampai 17.78, 17.76. Cuman masalahnya sekarang runningnya sudah di 93, nyampe apa enggak itu, nah seperti itu. Jadi, eee, kita siapkan aja buy limit. Nah, di sini ya, area ini sama area ini. Sekarang market masih mendekati, harga resisten, batas atas. Kalau yang disupport kan batas bawah. Supportnya kalau kita mau bikin ya seperti ini. Nah, ini. Oke, ini ya. Nah, cuman sekarang running lagi di atas. Jadi untuk emas saat ini sedang, tren ya, tren up, naik. Kalau saya pakai menggunakan ini, menggunakan Fibo, targetnya, nah, 61,8. Bentar, saya kasih 61,8 dulu. Jadi caranya ini 1, kemudian 618. Sini deskripsinya, loh, 161,8 slash, kemudian harga dolar. Oh, ini dolar. Target selanjutnya di 17.99, 17.98 sampai 17.99. Kemudian batas atasnya lagi itu di 18.06 dan di, nah ini kok agak, nah ini gini toh, 161,8%. Ini pas, garis miring. Nah, seperti ini. Kita lihat 161-nya jatuhnya di 17, 18, 17.
tinggi sekali. 17. Cuman yang kita perhatikan yang di sini yang terdekat lah ya 17.999 sama 18.06. Nah, target terdekatnya di situ. Jadi bisa menggunakan trailing seperti ini. Atau kalau misalnya mungkin Anda apa namanya, suka bermain scalping, nah ini pun juga bisa. Cuman kita juga perlu waktu ya ini. Masalahnya kalau dalam scalping ini memang butuh waktu yang agak lama karena scalping itu transaksinya sering dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang berdekatan, transaksinya sering, kemudian lotnya kecil, dan itu juga butuh waktu yang longgar atau waktu yang senggang. Jadi waktu senggang mungkin Anda bisa bermain scalping. Contohnya kita bisa lihat dari 3 candle, kalau candle yang ke 1, 2, 3 warnanya merah, nah mungkin tanggal keempat kita bisa ambil posisi sell, posisi jual. Biru 1, 2, 3, keempatnya baru ambil posisi buy. Cuman kalau misalnya seperti ini, nah ini nih, agak agak sedikit kita tarik ya. Tetap ada pembatasan resikonya. Jadi, nah, ya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, keempat kita ambil posisi sell. Ternyata harganya nggak jadi merah lagi nih. Doji kemudian bersamaan dengan candlestick-nya jadinya biru. Nah, berarti kita harus siap-siap cut nih. Cut-nya menunggu di harga tertingginya candle yang pertama atau candle yang keempat ini atau kelima ini ya. Kelima ini selesai terbentuk baru kita cut, itu juga bisa. Tapi ya risikonya kalau market larinya terlalu dalam atau kalau kita punya buy ataupun kalau kita punya sell, market larinya terlalu terlalu apa namanya, terlalu tinggi. Nah, itu sedikit menggerus equity-nya di situ. Ada plus ada minus lah ya. Ada plus ada minusnya. Cuman yang kita perlu tekankan di sini 1, 2, 3 warna merah, keempat kita sell. Nah, stop loss di berapa? Stop loss di harga tertinggi yang pertama, yang candle yang pertama. Seperti itu. Ini 1, 2, 3, empatnya kita buy. Terus yang ini sell 1, 2, 3, keempatnya sell merah. Targetnya di berapa? Nah, untuk target biasanya sih karena ini bermain scalping ya mungkin targetnya kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Kalau ini 1, 2, 3, keempat ini misalnya jaraknya eh harga tertingginya ini nah, untuk harga tertingginya ini enggak terlihat jelas ya. 17, 17, kemudian harga terendahnya 17,74. Jadi harga tertinggi 17,17, harga terendah 17,74. Berarti terpaut sekitar 3 poin ya, 3 poin. Nah, jadi risk-nya 3 poin, reward-nya juga 3 poin. Jadi Anda harus menghitung sekitar lebih dari 1,2 lah, 1,2 antara uh, apa antara kalau misalnya mungkin kita loss-nya misalnya 50 misalnya. Nah, take profit-nya ya paling enggak 100, 1/2. Nah, seperti itu. Jadi risk-nya 1, risk-nya 2. Jadi paling enggak 2 kali lipat dari harga loss. Oke, seperti itu. Ini terjadi koreksi XAUUSD. Kita lihat yang tadi pattern, kemudian di sini pun juga kalau kita tarik garis trendline, dia juga masih belum melewati garis trendline. Jadi Heikenhashi pun juga bisa digunakan untuk bentuk pattern, juga bisa digunakan untuk apa namanya memakai trendline atau memakai garis. Nah, oke, ini pas kebetulan pas kena di atasnya, dia kembali lagi turun. Nah, seperti itu. Kita lihat yang di forex mata uang lainnya. Kita lihat yang di euro ya, euro USD.
Oke, kita cek di Euro USD, siapa tahu di Euro ini ada, apa namanya, momen atau peluang. Nah, kita bisa lihat untuk sore hari ini. Oke, kita ganti Euro USD. Nah, di Euro sekarang lagi tren turun nih. Nah, lagi tren turun. Cuman kalau kita lihat dari chartnya Heikenasi ini, bukan saja candlesticknya versi Heikenasi, kita bisa tarik garis trendline. Trendline-nya kita, nah ternyata market sudah menunjukkan tanda-tanda mau naik. Ini sudah breakout nih. Berarti secara secara apa namanya teknikal kemungkinan harganya akan trennya balik lagi. Ini kan semacam huruf V ya, huruf V-nya nih yang keduanya ini belum terbentuk. Jadi kemungkinan juga sama untuk kenaikannya. Nah, kalau misalnya mungkin Anda ingin tahu kenaikannya sekitar 23%, 38,4%, nah kita bisa menggunakan Fibonacci seperti ini. Nah, tinggal Anda tarik garis dari ujung ke ujung, kemudian kita lihat sebelah kiri untuk persentasenya dan targetnya. Untuk euro sudah mulai breakout, jadi untuk tanda-tanda dia kembali lagi pulih ya, lagi pulih, naik. Ini breakout yang di sini, di bawahnya. Kita lihat yang di pound sterling. Pound sterling, chartnya seperti ini ya. Pound sterling, ini yang ada levelnya saya hapus dulu. Nah, bentuknya kayak semacam head and shoulder, tapi dalam gambaran besar. Cuman kita juga perlu inverse ya, bukan inverse head and shoulder, cuman dari tampilan gambarannya besar. Nah, ini kita juga perlu lihat harga pound sterling hari kemarin bergerak sideways, tapi kita juga nggak tahu nih. Hari ini dirilis apa namanya tadi? BOE, Bank of England nanti jam 6 sore. Kita perlu lihat apakah eh, Bank of England ini mempertahankan kebijakan moneternya atau dia akan merubah kebijakan moneter. Nah, itu juga perlu perlu dicermati ya. Saya tarik resistennya, ini saya tarik untuk garis supportnya. Nah, seperti ini lebih cenderung ke bentuk segitiga, tapi harganya sudah keluar dari segitiga tersebut. Jadi indikasinya untuk biris biris sinyal ya, biris sinyal nih. Ya tergantung nanti malam, nanti sore, nanti jam 6 ya, jam 6 apakah BOE akan merilis kebijakan moneter terbarunya atau dia akan melanjutkan kebijakan moneter yang saat ini diterapkan. Ini untuk yang di GU, jadi ada penurunan. Cuman kalau misalnya kita ambil posisi sell di sini, kita bisa ambil stop loss-nya di sini. Ini tak gantinya nih, kalau warnanya biru terlalu, nah ini warna merah. Mungkin kita bisa menggunakan stop loss yang di sini lah ya. 1.39532. Jadi saat ini untuk pound sterling sell now karena sudah melewati trend line. Kalau secara kita lihat secara garis trend line, kemudian stop loss-nya 1.39532 dan untuk take profit kita bisa lihat untuk target kalau seandainya kita buy di 1.310 dengan 512 ketemunya berapa nih? Nah, tinggal dihitung. 500
532, sorry bukan 13, 532 dikurangi dengan, eee, tadi 100 ya, 100, berarti ketemunya kan 432. 432, tinggal kita lihat pergerakan bentuk candle-nya ini apakah ada 532 kalau misalnya, bukan 500, 432. Jadi kalau misalnya ada, nah itu berarti mencapai target yang di trendline bawah. Jadi meskipun sudah tidak aktif lagi atau mungkin, mungkin kayak semacam candlestick-nya tidak aktif lagi, kita bisa gunakan di situ. Oke, untuk pound sterling ini masih menunggu nanti meeting BOE, jadi Anda harus hati-hati, karena setiap kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral itu akan membuat pergerakan pound sterling naik turun atau berfluktuatif. Nah, itu yang menariknya di situ. Kemudian kita cek untuk yang di WTI, crude oil. Untuk yang di WTI, ini kalau kita lihat, kita tarik garis trendline juga masih belum break, dia masih di area tengah-tengah sih ya, di atas. Seperti ini jadi membentuk, tapi membentuk rally naik ya, rally naik. Ini kalau kita kecilkan, nah naik kemudian istirahat turun, ini naik istirahat lagi turun, nah ini lanjut naik lagi. Seperti itu. Kok bisa ya? Nah, ini berarti Anda, ini kalau tampilan besarnya seperti ini. Nah, kita cari yang tampilan kecil aja. Maksudnya untuk jangka pendek. Oke. Jadi untuk yang di crude oil juga belum ada tanda-tanda dia breakout neckline, sorry, breakout apa namanya, trendline. Nah, belum ada tanda-tanda breakout atau melewati atau menembus batas trendline. Jadi ini masih lanjut untuk naik untuk secara apa namanya, teknikal, secara fundamental juga masih ikut, naik, masih terus naik. Kemudian kita lihat yang yen. Nah, yen pun juga kalau kita tarik garis trendline seperti ini, ginilah ya. Jadi paling enggak dua kaki kita samakan ininya. Atau kalau di bodinya juga boleh. Nah, di bodinya seperti ini. Hmm, ini cuman satu tok. Nah, untuk yen, USD Japanese yen secara teori sudah breakout. Stop loss-nya di berapa? Kalau kita sell sekarang, stop loss-nya ada di sini nih. Nah, ini untuk batasan, area batas stop loss SL ya. Biasanya di sini. Jadi untuk saat ini, yen konfirmasi menggunakan Nikkei dan menggunakan garis trendline, ambil posisinya sell. Itu. Kita cek emas lagi, emasnya mana nih? Nah ini. Harga emas juga masih berkutat, masih belum breakout ya. Belum breakout. Ini ya atasnya juga belum breakout. Jadi secara technical buyer masih mendominasi dan masih memegang, kendali. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dengan CCI. Ini bagi Anda yang pengguna CCI, pakai yang default aja, periode 14, platonya close. Nah, CCI seperti ini. Kita lihat di emas, ada kondisi divergen ini saya hapus dulu ya, saya hapus. Kita lihat dari ujung ke ujung ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini, yang bawah ini juga ada dari ujung ke ujung.
Lebih tinggi ya ini ya. Nah, di sini levelnya 92 94 194 di sini 17 172. Jadi lebih tinggi yang sebelah kiri ya. Nah, ini membentuk divergen saat ini untuk emas. Kondisi di mana terjadi perbedaan antara indikator, alat indikator atau alat analisa menunjukkan tren dia naik, tapi di candlestick-nya lebih kecenderungan dia turun. Nah, jadi terjadi perbedaan ini. Jadi biasanya kalau yang di harga tertinggi terjadi perbedaan ini harganya balik turun. Tapi kalau yang di bawah itu biasanya balik naik. Nah, yang di bawah yang di mana? Yang di bawah yang di sini nih. Ini kan lebih rendah nih. Pakai bodinya juga boleh, pakai yang ujung-ujungnya juga boleh, silahkan. Tapi kalau saya sih lebih cenderung ke apa? Ekornya ya. Nah, cenderung ke ekornya nih. Nah, ini. Terus yang ini. Nah, ini. Jadi yang bawah atau atas pun juga membentuk divergen. Divergen yaitu perbedaan antara alat analisa dengan bentuk apa candlestick. Bentuk candlestick beda. Jadi dia apa namanya? Kalau yang saat ini untuk indikator higher high ya, dia membentuk higher high tertinggi dari harga tertinggi sebelumnya, dan kalau yang di candlestick itu membentuk higher low. Jadi higher low-nya itu lebih rendah harga tertingginya dibandingkan harga tertinggi yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, berarti ini sinyalnya untuk sinyal turun. Tapi kita juga perlu waspadai karena di tengah kondisi tren dari 1770 dia tren naik. Di sini juga menemui resisten. Nah, tergantung resistennya misalnya mendukung untuk candle apa namanya nih, Heikenasinya untuk naik ya dia bisa warnanya langsung biru, warnanya biru. Jadi biru untuk naik, merah untuk turun. Nah, ini juga bisa dipakai untuk divergen ya. Jadi bagi divergennya pun default. Jadi versi aslinya. CCI 14, nah seperti ini. Jadi nggak banyak berubah 14 terus apply to-nya close. Jadi nggak banyak berubah. Oke, seperti itu. Anda bisa gunakan untuk transaksi di saat ini, kesempatan sore ini. Siapa tahu, jadi untuk sinyalnya emas masih bisa ada penurunan, koreksi, tapi kita juga perlu lihat level atas. Resisten berada di 1793. Sorry, 1798. Nah, itu bisa kita perhatikan di situ 1798 karena di sini juga juga sudah terjadi divergen sinyal H1 ya, H1 antara candlestick mengarah turun tapi CCI-nya naik. Jadi bisa ambil posisi jual di sini. 98, jangan di 92, ini 92 masih paling nggak nunggu naik sedikit lagi lah ke melewati resisten 98. Itu kemudian untuk pound sterling Anda juga perlu cek pound sterling untuk nanti sore, nanti malam jam 6 sore itu nanti akan ada meeting dari Bank Sentral Bank Sentral Inggris, sorry, Bank Sentral Inggris yang akan merilis kebijakan moneternya Bank Sentral Inggris, tentu saja akan berpengaruh terhadap harga pound sterling. Nah, saat ini sideways ini, tapi nanti malam biasanya dia akan bergejolak. Kalau yang siangnya stagnan atau sideways, nah mungkin malamnya biasanya akan fluktuatif. Nah,
Jadi perlu Anda lihat, Anda simak nanti jam 6 sore atau jam 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian di euro, nah kalau kita tarik ke trendline seperti ini, secara teknikalnya naik ya, naik, untuk euro naik. Kemudian untuk crude oil, crude oil ini trennya masih tren naik dan belum ada tanda-tanda dia untuk koreksi atau breakout dari garis yang kita pasang ini menggunakan ikan. Kemudian Anda juga bisa menggunakan harga tertinggi ya, harga tertinggi dari Gekenas ini untuk ngambil posisi. Nah ini terendah berapa, breakout, bisa ngambil di situ bodinya. Oke, jadi banyak sekali indikator yang menggunakan istilah atau menggunakan bahasa Jepang ya. Ada ikan nasi, ada Ichimoku, ada Renko dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk pemahaman dari indikator ini harus kita pahami lebih detail supaya Anda di dalam menggunakannya pun juga nyaman. Nah, kita juga tahu, oh ini sinyal B, ini sinyal sell. Jadi Anda memahami. Kemudian kalau misalnya memasang stop loss take profit itu pun juga perlu apa, melihat risk management yang masing-masing kita gunakan. Soalnya masing-masing pribadi beda-beda. Ada trader yang termasuk kategori apa, lower risk, kemudian ada medium risk sama high risk. Jadi itu pilihan masing-masing ya, kalau menurut saya pilihan masing-masing. Kalau saya sih lebih cenderung ke low risk, jadi lebih resikonya kecil. Ya mungkin nggak terlalu kecil sih ya, medium lah ya. Antara kecil ke medium, tengah-tengahnya di situ. Nah, bisa. Cuman ada juga yang trader yang termasuk kategori medium risk. Jadi dia berani sedikit berani untuk risiko agak panjang. Atau juga termasuk trader yang high risk. Nah, jadi dalam menggunakan indikator apapun, tetap kita memperhatikan risk management, money management juga diperhatikan. Soalnya risk sama money management beda ya. Kalau risk management itu termasuk locking, cut loss, averaging, martingale itu termasuk kategori risk management. Kalau money management kan Anda misalnya punya uang 1.000 nih, 1.000 dolar, apa namanya, masuk deposit 1.000 dolar misalnya. Masuk deposit 10.000 dolar, 1.000 dolar. Setiap kali Anda transaksi, jika terjadi loss, Anda membatasi 100 dolar. Berarti deposit Anda 1.000 dolar itu dibagi dengan 100. Berarti Anda punya kesempatan 10 kali masuk pasar dengan batasan 100 dolar. Nah, itu money management contohnya seperti itu. Nanti tinggal Anda kembangkan. Jadi banyak pengembangan-pengembangan mengenai money management. Baik, saya rasa untuk edukasi pada siang hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya yang di online klik meeting maupun yang online di YouTube. Jangan lupa di YouTube-nya channel GK Invest itu di apa namanya, loncengnya Anda klik, kemudian Anda like, nanti akan kalau misalnya ada informasi lebih update dari GK Invest Semarang, Anda yang pertama mendapatkan informasi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa program edukasi di GK Invest Semarang. Kita juga ada live trading hari Selasa, hari Rabu, sama hari Jumat jam 3 sore. Karena kita sedang bulan Ramadan, jadi untuk Rabu sama Jumat ini kita ajukan ke jam 3 sore. Tapi kalau nanti sudah bulan biasa ya mungkin kembali lagi malam, jam 7 malam ya, 19.00. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi pada sore hari ini, di hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Untuk rekamannya bisa nanti lihat lagi di channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D.
GK Invest mohon pamit, ketemu lagi di lain kesempatan, tetap jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa, salam profit, selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.